Saya cari alamat itu, alamat Bapak waktu pertama kali ke rumah itu apa ya, tidak ada gitu, tidak ada yang tahu. Sampai yang mana ya? Oh yang mana? Sampai istilahnya berbelit-belit. Akhirnya saya sampai minta tolong ke Abah itu ya, Robito. Bah, ini Puspa tuh lagi nyari alamat, mohon dibantu gitu ya. Bismillah, mohon doa ya, mohon doa dari Abah. Gitu. Jadi itu ada kontak batin seperti itu. Jadi ada istilahnya kita Robito namanya. Robito tuh mengikat kan? Iya, mengikatkan kita ke Abah. Tapi itu bukan telepon kan? Bukan. Bukan. Itu dari, dan itu nggak lama setelah itu nanya ke warung nasi ya kalau nggak salah. Iya, iya. Bu, mohon maaf saya mau ke rumahnya Bu Rahmah. Kalau nggak salah rumahnya sekitar sini. Oh itu rumahnya langsung. Gitu. Dan itu berkali-kali. Mohon maaf ya Pak, nggak cuma sekali. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Sore ini saya kedatangan seorang tamu, teman ya, junior di Ciputat, perempuan yang kebetulan seorang pengamal tarekat, namanya Pusparini Syafrani, teman dari istri dari Andi Syafrani ya, pengacara, juga mengamal tarekat. Tapi kali ini kita mewawancarai Puspa dulu ya, Pusparini. Kita akan mewawancarai seputar pengalaman Puspa lah, sebagai pengamal atau pengikut tarekat ya. Ini kan menarik menurut saya. Banyak orang modern seperti kita lah, berpendidikan kelas menengah perkotaan, itu kembali lagi senang dengan tarekat gitu. Nah, kita akan cerita bagaimana Puspa ini pertama kali ya tertarik dan jatuh hati dan memutuskan untuk mengamalkan tarekat. Selamat sore Bu Puspa. Selamat sore. Ya. Puspa ini aslinya campuran deh ya, Banten, Sunda, Betawi. Dulu kuliah di Ciputat ya, di Fakultas apa? Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jurusan Pendidikan Agama. Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya di Pondok Pesantren Wali Songo ya, Ngabar Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Kemudian MTS-nya di Jembatan 5, Al Mansur. Wah, jauh ya? Iya. Dulu rumahnya di mana? Rumah di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Daerah kita bilangnya DPR, daerah pinggiran rel, tepatnya gitu. dekat stasiun Duri. Itu daerah ya termasuk daerah padat lah, kumuh ya. Ya, ya. Tapi ya alhamdulillah Ya. atas izin Allah bisa pesantren gitu kan. Kemudian pesantren di UIN. Ngabar berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. Karena ada intensif ya kalau Terus masuk UIN tahun berapa? Masuk UIN tahun 96. 96? Iya, tahun 96. Terus menikah sama Andi tahun berapa ya? Tahun 2004 menikah. 2004. Berarti sudah jalan Kalau 18. 2004 ya hampir 18, hampir jalan 18 tahun ya. 18 tahun punya putri 3. Gadis-gadis di rumahnya 3. Dan cantik-cantik. Alhamdulillah karena perempuan. Ya. Jadi bapaknya paling ganteng aja di rumah ya? Iya, alhamdulillah. Gitu ya? Sementara ini gitu Mas. Iya. Iya, alhamdulillah. Kegiatannya apa? Yang pasti ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Ya. Menikmati sebagai kegiatan ibu rumah tangga ya? Yang paling kecil berapa umurnya? Kelas 3 SD, 8 tahun. 8 tahun. Ya, di sisi lain kadang kita juga ya di posyandu, ya majelis taklim. Gitu. Terus ada koperasi juga kebetulan. Ya apa aja yang kira-kira bisa bermanfaat lah buat lingkungan. Gitu ya. Karena suami ngizinkannya itu aja sosial gitu. Gitu ya. Iya. Terus ada bisnis apa? Usaha? Bisnis awalnya sih buat ini aja ya. Kayak laundry gitu, agent laundry untuk mempermudah aja. Jadi kita kalau laundry nggak usah jauh-jauh keluar gitu. Iya. Iya. Tapi ya dinikmati aja lah. Ya, belum tadi
kita ada laundry di mana-mana ya. Jadi nyuci pakai gilesan tuh kayaknya udah nggak musimnya. nggak zaman ya. Iya, dan sekaligus Gilesan dari kayu itu begini, itu nggak ada ya. Udah nggak zamannya. Udah nggak ada kali ya, Nggak tapi ada ya? ada mungkin ada. Tapi Ada kadang ya? kita masih pakai juga sih kalau untuk Iya. yang misalnya spesial kayak bernoda lebih kuat ya pakai tetap gilesan. digecek gitu ya. Di Dan gilesannya sekarang pakai kayu, dari kayu kan? iya, Nggak ada lagi. iya kayak seperti Nggak nggak ada ada ya lagi. Pak ya. Itu terus sekarang udah ada loh Pak mesin yang bentuknya kayak gilesan gitu. Gitu. Mesin cuci. Dan apa namanya, laundry itu salah satu iklannya itu apa ya, tinggalkan kebiasaan nyuci kan ya, tinggalkan kebiasaan nyuci, nyucinya di kami aja gitu. Keren banget ya. Hebat ya. Iya. Iya. Pokoknya nyuci ya, apalagi nyucinya itu di gilesan begini ya. Nah, itu udah nggak zaman. Apa namanya? Sekarang orang pakai mesin ya. Iya. Terus apa, ngesetrika juga orang udah ke laundry aja, lebih murah ya. Murah dan ya saling menguatkan ya. Bisnis itu pada Iya, dasarnya iya saling menguatkan. Yang semua dimudahkan juga. Teknologi memudahkan Teknologi ya. makin canggih ya. Iya, ya. Laundrynya berapa tempat ini? Kebetulan pusat cuma agent, jadi pusatnya, Agent? pusatnya Agent itu itu apa punya orang, maksudnya? Oh, agen punya aja, orang. jadi cuma ngedrop, pick up gitu. Gitu. Iya, jadi nanti dari pusat diambil gitu. Oke. Ada keuntungan 30%. Tanpa, sebetulnya sih asal rajin mencatat gitu ya, dan kita Ya, ya. nerima yang kotor, kemudian nanti diambil. Baik Puspa, kita ngomong tentang tarekat. Ya. Saya tahu Puspa dan suami Andi Sapran ini pengikut ya, atau pengamal tarekat Naksabandia. Qadiriyin Naksabandia, Qadiriyin. ini berat ini bicara tarekat. Enggak lah, enggak berat. Ini masalah tarekat ini masalah bagian dari kehidupan kita kan, masalah. Iya, kan? harusnya begitu. Iya. Qadiriyin Naksabandia atau Naksabandia Qadiriyin? Qadiriyin Naksabandia TKN. Qadiriyin. Toriko Qadiriyin Naksabandia. Toriko Qadiriyin Naksabandia, Naksabandia. disingkat TKN. Iya. Qadiriyin Naksabandia ini dua tarekat tapi digabung jadi satu Iya, gitu ya? digabung jadi Hah? satu. Iya, betul. Kenapa harus digabung gitu? Karena kalau di TKN itu ada zikir khofi, ada zikir jahar ya. Oke. Oke. Jadi di situ apa namanya Naksabandinya itu jahar. Ada juga Qadiriyah Kholidiyah. Ada. Ada ya. Ini yang saya pernah ketemu itu Buya apa ya namanya, di daerah Sawah Baru sini. Tapi itu khas Sumatera, itu banyak di Sumatera Barat, orang-orang Sumatera lah. Nah kalau Qadiriyah Naksabandia ini kayaknya orang Sunda ya. Sebetulnya sih Toriko itu banyak di Banyak Indonesia ya. Ini mohon maaf nih Pak Prof, ini saya agak berat juga, tapi mohon izin Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diundang di sini. Iya, nggak apa-apa. Di channelnya Pak Jajang ya. Ah, Luar biasa. Jadi apa? Sebetulnya Toriko di Indonesia itu banyak. Ya. Tapi kalau menurut Jatman itu Jam'iyah Ahlut Toriko, Nadin apa namanya? Jatman, Jatman. Jam'iyah Ahli Ahlut Thoriqat Toriko Nahdiyah. Mutabaroh An-Nahdiyah. Jadi yang muktabaro yang istilahnya terdaftar menurut Jatman itu ada sekitar 42. Oke. Nah itu. Jadi Jam'iyah Ahlut Thoriqah An-Nahdiyah ya. Iya. Seperti itu. Nah salah satunya ya yang tadi, diantaranya yang disebutkan tadi TKN, kemudian anak Bandi sendiri, kemudian Qadiriyah Kholidiyah tadi, Oke. kemudian ada Sajiliyah, ada Naksabandi Al-Haqqani dan lain-lain. Oke. Dan Bu Puspa ini berbaiat di bawah bimbingan ya. Iya, harus Di ada bawah gurunya. bimbingan, bisa disebut baiat kan, berbaiat gitu Ya, untuk kalau di TKN itu talqin. talqin ya. Nah, di talqin kita Ditalqin. nalkin. Di bawah bimbingan Abah Aos ya. Iya, kebetulan saya lewat Abah Aos. Abah Aos ya. Abah Aos ini adalah mursyid Mursyid. ya. Mursyid TKN yang berasal dari Tasikmalaya, Suryalaya ya. Iya, dari Panjalu ya kalau Panjalu Abah ya? tepatnya. Karena memang kita tetap berkiblat pada
Pondok Pesantren Suryalaya di Oke. Tasik. Oke. Nah itu kan Abah Anom, kemudian penerusnya Abah Aos. Abah Aos. Kalau Abah Anom ke-37, istilahnya Abah Aos ke-38. Oh. Puspa ini ke-39 loh. Oh enggak berani saya. Nah takut sekali. kalau Abah Aos ini mursyid ya. Iya. Kalau Puspa namanya siapa? Murid. Murid. Ya? Nah, Murid ya. mudah-mudahan sih diterima ya sebagai murid aku. Oke. Murid Iya, ya. iya. Jadi mursyid itu adalah orang yang mengajarkan ya. Iya, guru lah. Guru ya. Guru pembimbing. Oke. Lebih tepat. Murid itu adalah murid ya, Iya, dalam murid yang pengertian mengikuti. murid ya, yang mengikut Yang ya, mengikut. pengikut. Yang ya kita punya kata murid kan. Iya. Ini murid gitu. Murid itu adalah orang yang dibimbing gitu. Yang dibimbing ya. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan ikut tarekat itu? Tarekat Ikut TKN, ini TKN sejak kapan? sendiri? Iya. Sebelum TKN sendiri sudah lama Bukan, sekali. bukan. Oh, maksud Puspanya, Puspa. Puspa ya? Puspa pribadi itu dari tahun 2013 awal ya. 2013, waktu itu masih muda sekitar sekali. Januari. Itu sedang hamil 8 bulan putri ketiga. Putri ketiga, Sekitar Sedang hamil? usia 37 lah. sedang berusia? 37 tahun. Oke, Sekitar 37 tahun ya. Masih muda. Iya, masih muda. Terus kok tiba-tiba lagi hamil pengen masuk tarekat gitu? Iya, iya. Ada dorongan batin gitu? Hah? Ya pasti itu atas izin Allah ya. Ya alhamdulillah dikenalkan sama teman gitu kan. Awalnya sih diundang ngaji aja gitu. Pas lihat kok kayaknya ini unik ya pengajiannya, ada zikirnya, kemudian banyak sekali gitu ya apa namanya yang hadir gitu. Awalnya sih mengamati dulu gitu. Ini siapa Abah Aos, ini siapa. Kemudian pas disebut Abah Anom, sebetulnya kalau Abah Anom kan sudah tidak asing ya. Dulu suka lihat tuh ada artis gitu, gurunya Abah Anom. Kepingin sekali ketemu, tapi sampai beliau wafat, ternyata Allah izinkannya ketemunya Abah Aos. Oke. Jadi di situ langsung seperti apa ya? Seperti gayung apa ya? Seperti gayung apa? bersambut. Ada truk? Iya, ada kontak batin gitu. Hah? Kemudian diajak teman langsung ke Sirna Rasa. Jadi ditalkin sama Abah langsung di sana. Sirna Rasa ini pesantren Pesantren Abah Sirna Rasa. Aos ya? Abah Aos Di ya. Panjalu? Ciceri ya Pak. Ciceri. Lebih tepatnya di Ciceri Ciomas. Ciomas, Panjalu, Ciamis. Tasik. Ciamis? Tasik, masuknya Ciamis, perbatasan Tasik Ciamis. Oke. Itu umur 37 tahun? Iya, sekitar 37 Sedang hamil lagi. anak Putri ketiga, iya anak ketiga. ketiga. 8 Hamil bulan waktu itu. 8 bulan? Iya, lagi besar-besarnya. 8 bulan apa mengalami apa sebelumnya itu ada kehampaan gitu apa gimana, ada bosan, bete gitu? Hah? Enggak juga sih ya Enggak. sebetulnya. Sebetulnya mungkin tuh karena gini, sejak lulus pesantren itu jadi pusat tuh tidak punya guru spiritual gitu. Oh ya? Sejak lulus pesantren itu jadi tidak punya guru ngaji lah istilahnya. Ya apa namanya seperti butuh itu aja sih, butuh bimbingan rohani, bimbingan spiritual yang selalu mengingatkan paling tidak tempat bertanya. Ya. Namanya hidup kan ada aja ya. Ya. Tempat bertanya, kepingin ada ya ada yang mengarahkan lah, misalnya kadang-kadang kan kita ini kalau masalahnya ini apa gitu. Nah itu enaknya kita punya guru toriko tuh itu tempat bertanya. Tempat bertanya ya? Bertanya Jadi, apa aja? Bertanya apa aja? Bah, Puspa pengen ganti mobil, Bah. Gimana nih, Bah? Itu benar Gitu? itu betul. Benar? Benar. Abah itu bahkan dalam TKN itu ada sholat isti'anah namanya. Nah sholat isti'anah ini, sholat mohon pertolongan, kenapa diadakan? Karena kebanyakan kita itu kan kebutuhannya duniawi banget ya. Dari mulai jabatan, dagang, bah dagang saya pengen laku, udah pengen sukses gitu. Bah saya pengen punya rumah, terus apa pengen nyalek istilahnya. Dulu pernah nyalek juga. Terus curhat pengen, lah ya, bukan curhatnya nanya, curhat ya. Iya, sampai curhat. Kalau nanya kan, Bah gimana kalau ini? Tapi ini curhat ya. Curhat, jadi curhat itu kan ya artinya kita mencurahkan isi hati kita kan, kita mengadu ya. Dan yang luar biasanya, kadang-kadang sebelum kita bicara Abah tuh udah tahu. Tar dulu. Puspa pengen beli mobil lagi. Misalnya mangga. Gitu ya? Iya. Mobil perlu ya, mangga kata Puspa pengen ganti mobil, Bah. Gimana, Bah? Gitu ya? Iya. Itu benar. Tapi kadang-kadang sebelum diungkapkan Abah udah tahu gitu tuh. Ya? Iya. Itu yang luar biasanya di Torikoh itu kadang-kadang kita nggak bisa di apa ya?
perasaan pakai kita akal tahu pikiran. ya. Nah, karena akal kita itu justru direndahkan, Gitu. lebih kepada Kayak apa direndahkan tuh kayak apa? Pengalamannya kayak gimana sih? contoh misalkan apa ya? Nih misalnya yang kecil-kecil aja, kita kadang kan suka cari alamat ya. Saya pernah ke rumah bapak tuh, ke Bu Rahma. Saya cari alamat itu, alamat bapak waktu pertama kali ke rumah itu apa ya, tidak ada gitu, tidak ada yang tahu. Sampai yang mana ya? Oh yang mana? Sampai istilahnya berbelit-belit. Akhirnya saya sampai minta tolong ke abah itu ya, Robito. Bah, ini Puspa tuh lagi nyari alamat, mohon dibantu gitu ya. Bismillah, mohon doa ya, mohon doa dari abah. Gitu. Jadi itu ada kontak batin seperti itu. Jadi ada istilahnya kita Robito namanya. Robito tuh mengikat kan? Iya, mengikatkan kita ke abah. Tapi itu bukan telepon kan? Bukan. Itu dari dan itu nggak lama setelah itu nanya ke warung nasi ya kalau nggak salah. Iya, iya. Bu, mohon maaf saya mau ke rumahnya Bu Rahmah. Kalau nggak salah rumahnya sekitar sini. Oh itu rumahnya langsung. Gitu. Dan itu berkali-kali. Mohon maaf ya Pak, nggak cuma sekali. Iya, iya. Dari hal yang masalah kecil sampai yang besar Saya ya pikir alhamdulillah. ini bukan telepon ya, tapi kontak batin. Kontak batin. Ya kita juga pernah kontak batin ya, Iya. sama siapa anak atau Iya istri itu gitu penting. kan. Ya. Ini anak saya di mana nih belum pulang-pulang gitu kan? Iya. Kontak batin kan? Ya seperti itu. Kayak gitu. Iya. Itu Robito ya. Robito Terus kita. petunjuk tuh apa? Petunjuk yang datang tuh apa? Ya langsung seperti itu. Yang tadi awalnya tidak ada info, tidak ada petunjuk, Gitu ya. tiba-tiba. Terus ini kok kayaknya ditanya sama warung nasi gitu ya? Iya langsung. Ada. Padahal tadi saya nanya orang-orang di Iya, situ iya, pada iya. nggak tahu. Pada nggak Saya tahu sampai iya heran deh. Jadi dan itu ternyata Puspa itu berkali-kali Pak. Bahkan sampai kemarin nyari kerabat mamah itu di Malimping, Banten. Puspa udah nggak pakai map. Map ternyata udah kemana-mana. Akhirnya kita bertanya, modal bertanya dan modal Robito. Sampai juga ketemu. Gitu ya? Padahal kan kita nggak punya kontaknya. Mama kepingin ketemu silsilahnya lah, istilah dari keturunan ibunya di Banten kan. Oh, mamanya orang Banten ya? Mama Puspa yang ya ibunya mama itu ada keturunan di Banten. Nenek maksudnya? Nenek ya, nenek Puspa. Turunan Banten? Iya. Oke. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita ketemu, jadi Ketemu? nyambung lagi. Itu juga Robito? Iya, Robito juga. Ya itu kan jadi udah nggak bisa pakai akal tuh kadang-kadang. Iya, iya, iya. Kalau dipikir sama ini, sama rasio ya, Iya. nggak, ini gimana kok bisa? Kok bisa gitu? Ya. Iya. Tapi lewat kontak batin sama si Abah ini gampang gitu ya, jadi Sepertinya gitu ya. Gitu ya, ada petunjuk Pusat gitu ya? sih, alhamdulillah. ada plong aja gitu ya? Dan kedamaian itu ada memang. Jadi sejak ikut Toriko, ini penting mungkin disampaikan perbedaannya itu kalau setelah ikut Toriko apapun kondisi kita itu damai. Gitu. Ibarat kata punya uang tidak punya uang tuh tetap damai aja. Masa sih? Kalau nggak punya uang mana damai, Bos? Damai ya gitu ya. Enggak maksudnya dalam arti gini ya, cepet kok insya Allah Cepet. kalau Allah gantinya cepet. Iya, iya. Ya selama ini sih alhamdulillah gitu. Ya saya juga kadang-kadang nggak punya uang dan Bapak saya sih mungkin nggak damai-damai ngalamin aja lah. kan gitu kan? Kalau PNS nggak ngalamin mungkin. Ah, Karena gaji udah tetap kan. iya gaji sih tetap, justru yang nggak tetap tuh kan kebutuhan kita kan kadang naik, Pengeluarannya. kadang iya kan. Nah, Ya, tapi pengalaman seperti itu konkret ya, konkret sih. konkret ya. Alhamdulillah. Sebelumnya nggak ada, sebelum ikut tarekat Sebelumnya Pusat nggak belajar itu. nggak belajar Nggak ya. tahu, maksud Nggak petunjuk itu tuh tidak ada cara-cara ya. seperti itu ya. Itu pengalaman dari murid-murid Abah yang lain yang sudah puluhan tahun sejak dari Dan zamannya Abah Anwar. Murid-murid yang lain juga punya pengalaman yang sama gitu. Sama. Bahkan maaf, hal-hal yang nggak logis dia, misal contoh, ada orang dari Tegal dia datang ke Abah mau manakib gitu kan, kita biasa ada manakiban setiap bulan ya. Dia tuh kehabisan bensin gitu. Dan dia dengan kehabisan bensin itu dia bisa tetap pulang ke rumahnya selamat. Gitu ya. Jadi hal-hal kayak seperti Hal-hal itu. yang nggak lazim lah ya. Iya, nggak Tapi lazim. kok bisa gitu ya. Doh, kan kalau nggak ada bensin ya mobil nggak hidup. Iya, Ya kan logikanya gitu. begitu. Iya. Jadi yang punya motornya pun heran gitu. Bisa. Sampai bisa begitu. Ke Tasik itu kan jauh ya, tapi enak aja gitu ya. Hah? Mau ketemu Abah gitu ya. Kayaknya seneng gitu kan. Gitu? Iya, kayak Jadi- kita ngecas handphone ya. Ya. Walaupun tidak bicara, tidak cuma ketemu aja duduk manis gitu, Iya. hanya melihat Iya. gitu.
itu beda aja rasanya. Beda ya? Ketemu guru itu. Betul, betul. Ibarat pohon disiram gitu. Iya, iya. Saya juga punya perasaan seperti itu ya. Saya punya kiai ya. Bukan tarekat ini, kiai. Saya pesantren di Cirebon. Itu ketemu kiai itu senang gitu. Pak Jajang ke depan dipanggil kiai. Jadi itu kan tamu banyak tuh, ratusan ya. Saya dipanggil gitu kan, yang lain enggak. Cuman nanya kabar aja, kabar gitu kan. Itu udah seneng ya? Seneng, Iya seneng, memang. iya. Sama bisa juga gitu Pak. Iya benar ya, seneng. Kalau disebut namanya Itu gitu ya. Satu-satunya guru yang saya punya perasaan seperti itu, yang spesial lah gitu ya. Guru pesantren ya, kiai. Bukan tarekat ya. Seneng sekali. Kadang-kadang dia ngasih, ini amalin nih gitu. Padahal amalannya cuman Asmaul Husna misalnya. Ya kan bukan sesuatu yang rahasia banget kan gitu. Tapi karena yang ngasih beliau itu jadi spesial gitu. Kita seneng gitu. Sebetulnya itu tarekat juga Pak. Tarekat juga ya. Karena makna tarekat itu sebetulnya apa ya? Metode. Jalan untuk lebih cepat mendekat kepada Allah. Gitu ya. Kalau menurut kita, jadi kalau misalnya ke Taman Mini itu bisalah jalur tol jauh, tapi kalau tarekat itu ada jalan pintasnya tuh, biar cepet sampai. Iya. Saya belum pernah masuk tarekat, mungkin belum ada kesempatan aja. Saya masih banyak dosa, Pus. Iya, apalagi Puspa, Pak. Jadi takut ngacak-ngacak tarekat bolak-balik gitu. Jadi waktu itu hamil 8 bulan, ya, terus masuk tarekat. Dan kan kalau Allah udah ngasih jalan sih, lancar semua ya. Itu ditalkinnya di mana? Di Sirna Rasa. Sirna Rasa ya? Di dari Ciputat ke Sirna Rasa ya? Iya, ke Tasik waktu itu. Dan semuanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Dan sebetulnya gini sih Pak, kalau talkinnya juga apa sih Pak? Bapak mau tahu nggak Pak? Apa? La ilaha illallah aja. La ilaha illallah, ya betul kata Bapak. Karena memang ada gurunya, jadi menjadi luar biasa. Gitu ya. Padahal kan la ilaha illallah ibarat sudah biasa didengar bahkan dari sambil jabat tangan gitu sama siapa? Tidak mesti. Duduk aja, ikutin nanti. Kemudian dikasih tahu cara bacanya. La ilaha illallah, Allahnya harus ke kolbu, 2 jari di bawah susu kiri, seperti itu. Kemudian dibaca cuma 165 setiap habis sholat. Kalau sibuk cukup 3 kali. 165 kali setelah habis sholat? Iya, setiap habis sholat wajib. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Nah kalau sibuk cukup 3 kali, seperti itu. TKN tuh dirasa sepertinya paling mudah ya. Paling mudah. Sambil nyupir bisa? Kalau zikir bisa ya. Kalau memang, tapi biasanya sih habis sholat gitu kan? Habis sholat wajib. Nah itu ada zikir khafi yang bisa Bapak baca di mana aja. Kita bisa bahkan di toilet. Kita kan nggak pernah tahu umur orang dicabut di mana ya. Zikir khafi ini hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi zikirnya itu di dalam kolbu aja, tidak dilafazkan. Nah itu kelebihan TKN di situ. TKN ya. Jadi zikirnya mudah ya? Mudah. Nggak harus rame-rame. Nggak mesti harus ribuan. Nggak harus habis sholat gitu, jadi sambil jalan, sambil nyupir gitu. Iya. Nyupir kan macet Ciputat Pus setiap hari. Ya. Ini setiap pagi nih saya merasakan nih macetnya tambah parah. Terus sudah ada flyover ya? Flyover kan cuma di Ciputat. Iya sih, belum sampai sini. Iya. Pokoknya dari pasar sampai sini nih padat gitu. Nah itu menarik di TKN tuh Pak. Gitu. Jadi tidak ada yang kosong. Ini seperti bicara begini, itu kita tetap sambil misalnya. Gitu ya? Jadi bahkan jadi gimana ya, perbedaannya yang bertorikot dan tidak, maaf, pipis pun bisa jadi ibadah. Iya. Karena apa? Pipisnya sambil zikir itu di dalam kolbunya. Kan tidak dilafazkan. Karena kalau zikir khafi bisa di mana saja. Kalau zikir jahar kan dalam kondisi bersuci. Itu ketika mau ditalkin ada wudu dulu atau mandi dulu gitu? Enggak. Wudu aja. Wudu ya. Wudu. Kemudian ditalkin. Iya. Kemudian setelah itu jadi
harus mengamalkan kan gitu. Nanti kembali kepada pribadi masing-masing Iya, sih. iya. Yang penting sudah ditalkin, ya tidak ada tuntutan haruslah ini. Nanti kan kita punya tanggung jawab sendiri, kita maunya apa sesuai kebutuhan kita. Iya, iya. Kalau semakin banyak butuhnya, semakin banyak zikirnya, itu aja sih Gitu logikanya. Misalkan 165 bisa dibalik jadi 561 sesuai kebutuhan aja sih. 561. Dibalik-balik bisa itu? Bisa jumlahnya 561. 165 ya? Iya kan 165. Itu yang pokoknya ya? Iya yang pokoknya. 651, 561 gitu bisa? Bisa. Sesuai kebutuhan kan Sesuai zikir kebutuhan. Semakin banyak kan semakin bagus. Iya, iya. Bahkan dimudahkan ya itu 3 Dan kali. zikirnya cuma la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah. Illallah. Ada zikir-zikir yang lain? Sementara itu aja sih yang paling inti. Bu Puspa ikutin itu yang Ya, dari ya. Abah ini ya? Iya. Tapi kalau ada hotaman hotaman itu biasanya dibaca rame-rame, bisa juga sendiri. Apa Ya, baca apa itu? Itu ada bukunya memang. Ya itu rangkaian zikir-zikir lain Zikir-zikir seperti aja ya? tawasul, Tawasul, doa-doa untuk arwah kita. gitu ya? Tapi yang inti itu sih Pak, setiap habis sholat 165, Dan kalau itu sibuk 3 kali. apa langkah kita menjadi ringan gitu ya? Hah? Alhamdulillah ya, insya Allah. Apa nafsu amarah kita bisa terkendali gitu ya? Hah? Pengalaman dari yang ikut Abah sih begitu ya, yang Begitu ya? tadinya temperamen, kemudian akhirnya Lebih bisa lebih halus gitu ya? sabar, ya lebih halus. Dan itu konkret Nafsu-nafsu itu. duniawi bisa dikendalikan gitu? Bisa. Hah? Nafsu duniawi itu jadi udah nggak pakai nafsu lagi. Ah? Jadi gimana ya? Kita tetap perlu ya dunia itu. Biarlah dunia itu dalam genggaman lah istilahnya, tapi bukan di kolbu. Oke. Makanya kenapa tekian ini diminati oleh kalangan middle ya, masih menengah ya. Karena? Ya karena ringan dan Abah itu lebih mengajarkan sedekah ya, maksudnya Sedekah? kaya raya. Ya maksudnya tidak dilarang untuk kaya raya. Tidak dilarang untuk kaya raya? Karena apa? Biar banyak sedekahnya. Maksudnya Semakin kaya semakin banyak sedekah ya? Ya istilahnya gitu. Saya juga pernah dengar Bu Puspa bahwa Abah Aus ini justru menganjurkan ya kepada para murid-murid ini agar sama dunia ya harus punya dunia gitu. Karena orang Islam harus kaya, ya kan? Iya. Kalau nggak kaya gimana mau membantu yang lain kan? Iya, gitu. gitu. Gitu ya? Iya, Abah itu. Itu Jagat Aras kan salah satu motonya kan kaya raya. Kaya raya. Karena memang. Tapi semakin kaya semakin banyak sedekahnya ya? Iya, harus bukan begitu. semakin kaya semakin pelit gitu kan? Iya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi harus. Jadi kekayaan itu menjadi fasilitas ya, menjadi apa namanya? Fasilitas untuk berbuat baik gitu. Iya, media ya, untuk meningkatkan kebaikan terus gitu. Seperti itu. Jadi ada efeknya dirasakan langsung ya ikut tarekat itu ya? Alhamdulillah sih ya, selama ini begitu. Kalau Pus rasain sama suami tuh. Jadi kan kadang-kadang begini Pus, ya Allah ini mobil udah jelek ini. Iya. Itu kan? Ya itu manusiawi banget. Iya kan? Sih. Iya. Kalau punya mobil yang bagus, kayaknya ke sirna rasa juga enak gitu iya, kan? Bisa ngajak keluarga Bisa lebih ngajak nyaman. keluarga, gitu. Iya, jadi lebih. Terus tiba-tiba truk gitu. ada jalan gitu, Ada aja. dapat uang, terus beli mobil itu gitu Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Termasuk haji Pak, kita Termasuk merasakan. Kita haji 2016, 2014 umroh, terus 2016. Dan itu juga luar biasa, kita tanpa ngantri ya. Daftar langsung dapat Kok keluar. bisa tanpa ngantri itu? Saya ngantri itu tahun 2030 berapa itu? Oh, iya. Iya. Ya Alhamdulillah 2016 itu kami sekitar bulan Maret akhir daftar. Terus? Kemudian tahun itu juga kami berangkat. Apa? ONH Plus apa? Iya, ONH Plus. Seperti itu. Jadi apa ya istilahnya? Ya anugerah juga sih. Iya, iya. Tapi Ya kadang-kadang saya juga ngalami ya, punya urusan gampang gitu. Kok gampang sekali gitu. ya. Tapi pada kesempatan lain punya urusan sini macet, sini macet, sini macet. Sebetulnya itu tanda cinta Allah juga sih Pak, kalau dianggap macet, dianggap Allah menguji kita gitu supaya sabar gitu. Iya, kayak jadi kalau berdasarkan orang-orang sufi itu kalau ada kesulitan atau kebalikan dari kemudahan gitu ya yang kita anggap seperti itu disebutnya sebagai rasa cinta Allah juga sih Pak.
Jadi Gitu. anugerah juga. Mau sulit, mau Anugerah. senang, ya gitu. Itu semua anugerah, udah gitu aja. Oke. Lebih ringan gitu ya. Iya, lebih ringan Jadi daripada Puspa dipikirin. ngadapi hidup nih lebih santai gitu Iya kan. sih, sepertinya ya, alhamdulillahnya begitu. Dan Semua juga ini cobaan dari Allah gitu. iya, Punya perasaan seperti itu. iya sih Tapi Pak. sebelumnya belum. Iya kadang-kadang Dulu sebelum ini, ini begini stres gitu kan. iya Ah, mudah. Before dan afternya itu Itu kelihatan beda. ya. Jadi apa ya? Kalau dulu mungkin gampang stres ya kalau Gampang ngadepin stres. masalah tuh. Dulu gampang stresnya. Terus terang aja Pusat tuh sampai pernah ke psikiater sendiri Psikiater? konsultasi sebelum kenal Abah. Oh. Sebelum TKN. Gara-gara apa? Sudah menikah belum maksud itu? Sudah nikah dan Sudah nikah? menghadapi orang ketiga, maksudnya orang ketiga, maaf ya, misalkan menghadapi waktu itu orang tua ya, misalnya ujian lah buat kita ya. Jadi Puspanya yang ke psikiater, bukannya Begitu? bukan orang tuanya. Ya, Iya. Dan alhamdulillah punya suami yang selalu support gitu ya, selalu ya menguatkan. Bahkan masuk TKN ini juga ya suami dulu yang mensupport dulu, nih silakan Bunda duluan gitu. Dan kemudian lanjutkan bapaknya sampai akhirnya Abah mempercayakan jadi wakil. Suami akhirnya ikut setahun kemudian. Iya. Serius nggak dia ikut TKN tuh? Serius banget, malah justru lebih setia, kan sampai diangkat sama Abah wakil talkin. Oh ya? Jadi kalau di TKN tuh ada istilah wakil talkin yang bisa menalkin mewakili Abah. Oke. Seperti itu. Wakil talkin itu deputy ya, yang bisa. Jadi kalau saya mau ikut nggak harus ke Suryalaya gitu kan? Iya sama benar. Pak Andi bisa ya? Bisa insya Allah, alhamdulillah. Sempat menalkin juga yang ada di Jeddah Ya, itu. gitu ya? Kakaknya sahabat ya. Oke. Jadi bisa by phone. By phone? Bisa. Wow. Jadi sekarang tidak ada yang tidak mudah ya, alhamdulillah. Semua dimudahkan. Oke. Boleh Pak, kapan aja Bapak ada waktunya. Iya. Kalau kan ada dalam Al-Quran itu kan sebutnya memang talqin itu wajib ya. Cuman kan orang cenderung lebih percaya pas udah meninggal, orang mau meninggal baru ditalqin. Maksudnya mau meninggal itu sebetulnya kita yang masih hidup inilah, Iya. masih kita kan nggak pernah tahu ya mau. Betul, betul. Ya itu cuman ditanam la ilaha illallahnya Pak. Kalau Oke. misalkan belum itu kan kayak pohon ngegeletak ya, belum Ya. ditanam. Ya, ya. Kalau udah ditanam kan bisa disiram, Disiram. subur ya. Hidup tambah apa ya? Tambah asik gitu ya, Iya, tambah insya Allah. damai, tambah tenang gitu kan. Iya, alhamdulillah. Ya, Pusat sih masih harus banyak punya belajar duit- lah Pak. Punya duit banyak senang, punya duit lebih banyak Lebih senang gitu kan. Iya betul. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Coba kalau Iya. nggak punya duit, wah. Tapi kalau apa namanya, kita kan pernah mengalami nggak punya duit ya. Jadi Pasti kalau ya. nggak punya duit ya santai-santai aja Iya. lah gitu ya. Namanya hidup kan ada aja ya. Bu Puspa, saya pernah wawancarain orang yang tarekat ya. Ada pengalaman-pengalaman yang lebih dari ketenangan jiwa gitu, tapi dia mengalami apa ya? Apa istilahnya? Jadi dia ditalkin sama Syekh Hisham Kabani gitu kan. Nah setelah itu kan dia harus sholat, harus apa namanya mandi kemudian sholat, mandi sholat setiap malam selama berapa 17 kali apa. Jadi 17 malam itu dia mandi. Nah itu dia mandi di luar negeri, di Amerika nih. Malam-malam kan dingin kan, saking dinginnya dia loncat-loncat itu supaya nggak terlalu dingin gitu kan. Nah pas malam keberapa dia mandi itu, setelah mandi sholat, dia seakan-akan melihat cahaya berpendaran gitu, teng gitu kan, cahaya yang indah sekali gitu kan. Terus dia lapor sama Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham, udah kamu cukup sampai sini gitu, jadi nggak usah 17 kali. Mungkin dia sampai baru berapa kali gitu, 7 kali gitu, udah sukses. Udah dibukakan ya. Apa namanya itu? Muka syafah kali ya? Iya. Hijabnya itu terbuka gitu ya. Bu Puspa pernah nggak ngalamin seperti itu? Muka safa ya. Iya, apa ya? Pokoknya seperti itulah. Tenang gitu kan batin kita, apa ya? Kayak ngelihat sesuatu secara konkret gitu kan. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Pernah nggak ya?
Maksudnya bentuknya seperti itu ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih ya. Pengalaman-pengalaman yang susah bukan pengalaman orang biasa ya. Iya. Yang luar biasa gitu ya. Iya. Jadi kita mengalaminya tuh enak gitu, nyaman gitu, merasakannya gitu. Ya sebetulnya sih pernah ya. Pernah ya? Iya. Jadi apa ya? Cuman kadang pusat tuh suka merasa ya diri ini bukan siapa-siapa gitu ya. Suka apa? Nggak boleh ujub ya, nggak boleh sombong gitu ya. Iya, malu atuh. Apa namanya? Jadi kita ada istilah setitik debu di bawah kaki guru ya, seperti itu ya kita. Kenapa kita masih butuh guru gitu ya? Karena kita merasa ya pusat sendiri masih banyak sampahnya itu. Jadi kenapa butuh guru wasilah ya untuk bisa sampai doanya kayak gitu. Nah pengalaman bagaimana ya? Pengalaman spiritual itu sulit diungkapkan sih apa ya? Susah ya? Iya. Tapi yang pasti ya itu hati itu patokannya, kedamaian itu. Jadi dalam kondisi apapun, dalam tekanan sekalipun itu gimana caranya biar mungkin panik sebentar aja terus cepat pulih gitu lah, damai. Jadi lebih apa ya? Lebih bersabar gitu, lebih bersyukur. Dan lebih berbahagia, lebih bersyukur, bersabar, bahagia, udah itu yang luar biasa bagi Puspa yang nggak bisa dibeli dimanapun lah ya, dengan apapun. Jadi secara kejiwaan kita lebih sehat gitu ya? Iya, mungkin itu lebih. Ada nggak keluhan-keluhan sebelumnya yang penyakit ya hilang gitu setelah ikut Torikoh ya? Setelah ikut Torikoh, keluhan apa ya? Yang pasti Pusat sih itu aja apa? Karena Pusat terus terang aja sih ada dulu tuh ya sebelum bertorikoh Pusat kalau ketemu mama Pusat tuh nangis. Ini Pak ini terus terang aja ya. Setiap ketemu mama tuh nangis aja bawaannya tuh udah stres duluan gitu. Banyak masalah lah ya gitu. Iya kayaknya bagaimana. Tapi ya alhamdulillah setelah bertorikoh itu dan Pusat kembali jadi akhirnya Pusat belajar. Jadi Pusatnya yang harus belajar, bukan mamahnya yang harus berubah, tapi Pusatnya yang harus belajar menerima. Dan Pusat ngerasa sekarang lebih damai dan lebih sayang lagi aja gitu sama mama dan ngerasa lebih bisa mudah berkompromi kayak gitu-gitu. Gitu ya. Secara psikologis itu berubah banget apa namanya bagi Pusat pribadi ya. Karena terus terang memang itu perbedaannya kerasa ya? Kerasa sekali karena kalau ketemu mama datang tuh Pusat bukannya happy gitu malah nangis itu terus dan itu suami udah tahu, Andi tuh udah tahu kalau kayak gitu. Ini bunda nih pasti ada mamah di rumah gitu. Kalau gitu Pusat udah telepon WA udah gimana gitu. Dan itu alhamdulillah jadi malah justru mamah juga sama Pusat sama-sama dideketin ke Abah gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Semuanya lebih baik. Lebih baik, lebih nyaman. Itu dalam kehidupan nyata ya, seperti itu. Belum lagi hal-hal yang banyak keinginan kita yang sudah dikabulkan, alhamdulillah. Apa itu? Seperti apa? Ya itu yang kabulkan yang sifatnya duniawi ya Pak. Tapi asik ya, punya guru terus kita bisa curhat gitu kan? Iya, alhamdulillah. Mbak ini gimana nih Mbak? Pengen nyaleg gitu kan? Dan curhat ya. Gampang, ini tinggal amalin aja ini. Gitu kan, kalau kiai kan begitu kan? Iya kan, seperti itu Pak Jajang ngalamin juga ya. Iya. Kerasa. Tapi kalau tahun sekarang sih belum waktunya, harus sabar. Ntar insya Allah gitu kan. Selalu ngasih keyakinan ya, supaya yakin, sabar gitu kan. Kita ngamalin ini, gitu. Amalin. Iya. Kayak gitulah. Saya juga dulu suka curhat juga sama kayak saya gitu. Tapi bukan dalam konteks tarekat, bukan. Dan saya merasakan perasaan seperti itu ya. Enak gitu dipanggil sama kiai gitu. Ya itu benar tuh Pak, Pusat pernah sampai kadang melipir ke belakang gitu. Abah manggil. Kiai saya udah wafat, jadi saya nggak bisa curhat-curhat lagi.
Nah, Bapak bisa ketemu Abah ya. Iya. Sama-sama Abah Aos kita. ya? Iya, Hah? Abah Aos. Iya. Apa namanya? Deket kok lama-lama. Gitu ya? Bahkan pernah kita pernah jalan ya. Bapak tahu kalau sebut namanya. Atau gini, nanti kalau ketemu Abah, Bah ada orang mau bertamu gitu. Ini, ntar saya bertamu sana insya Allah. Iya, Gitu ya? Abah seneng banget itu. Iya, Abah udah tahu kali. Hah? Itu biasa begitu biasanya, dan itu ada bahkan satu kisah orang itu ketemu Abah lewat mimpi dulu gitu. Gitu ya? Bahkan dia tiba-tiba dari, kalau tidak salah dari Jawa Tengah, terus dia cari-cari alamat Ciceri kotanya. Ciceri itu di mana ya gitu. Sampai akhirnya ada mobil Pajero berhenti di depan Gitu. dia. Kamu mau kemana Pak? Saya mau ke Ciceri. Apa namanya? Mau ke pesantren Sirnarasi di mana? Oh ya, saya juga mau ke sana. Pas sampai sana diantar, turun, pas balik ke belakang udah nggak ada mobilnya. Oh ya? Nah itu secara logika kan nggak mungkin ya. Tapi beliau nanya ke satpam itu, tadi saya diantar pakai Pajero warna putih, lihat nggak? Katanya. Oh. Saya nggak lihat tuh Pak, saya cuma lihat Bapak aja katanya. Bapak mau ketemu siapa? Itu jadi hal-hal seperti itu, cerita-cerita itu. Walau alam dah pokoknya. Saya belum pernah sih di mimpi ketemu Abah Aos, belum. Belum ya? Ya, mimpi ketemu siapa? Habib Lutfi itu belum. Sehisam sudah ya? Sehisam belum, itu cerita yang Temen tadi itu. cerita ya. Luar biasa cerita. itu Sehisam juga. Nah kalau Naksabandi Al-Hakoni Sehisam itu ada itunya. Ada apanya? Kalau di Indonesia tuh ada seragamnya tuh ungu. Gitu ya? Oh, iya. iya. Iya, yang dipakai Pak Andi tuh warna ungu. Kita pernah ikut jarahnya aja. Di Mekah itu suka ada ini ya, ada rombongan tuh pakaiannya tuh bagus-bagus, warna-warni ya. Ternyata itu rombongan tarekat, apa pecinya itu ungu gitu, pecinya itu warnanya jingga gitu. Saya pernah nanya, ini dari mana? Oh kami rombongan Syekh ini gitu, tarekat. Dan mereka semangat sekali. Jadi sekarang Torekoh itu biar tidak terkesan kumuh Pak. Kalau dulu orang yang bertoriko, para sufi itu kan identik dengan apa ya, orang kemiskinan biasa, miskin, fafa gitu, istilahnya bajunya juga kumuh gitu ya, kucel dan lain-lain, dan di pedesaan, di pegunungan gitu. Nah sekarang justru banyak di perkotaan. Itu yang disebut dengan namanya urban sufism. Urban sufism ya. Orang kota, orang kelas menengah yang tertarik dengan dunia-dunia spiritual, sufisme gitu kan. Ya seperti Bu Puspa lah, Pak Andi gitu, BRH gitu kan. Itu gedung yang 165 tuh Pak. Siapa? Ari Ginanjar ya itu banyak itu di mana-mana itu. Dan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada, di Eropa, jadi banyak orang Barat ya itu convert ke dalam Islam itu karena ngelihat tasawufnya ini damai gitu kan. Ini ada orang kok, sementara orang lain tuh mati-matian ngejar dunia, ini kan santai gitu, lebih peace gitu kan. Seperti itu gitu. Saya secara formal belum pernah. Dulu waktu di Belanda saya pernah ikut teman ya, yuk kita ikut yuk, kita pergi ke ini, apa itu, ternyata dia bawa saya ke pengajian atau kelompok tarekat Naqsyabandiyah gitu, dari India apa Bangladesh gitu ya. Saya nggak begitu tertarik gitu, nggak ada klik gitu, nggak ada. Tapi saya suka dengar cerita-cerita ya, pengalaman-pengalaman spiritual seperti tadi yang saya ceritakan ya. Ada deputy-nya Pak Syekh Syam Kabani itu mandi, setelah mandi, sholat, cahaya pendar-pendar cahaya gitu, ya kan? Itu yang luar biasa. Bisa belum tuh? Belum pernah ya? Iya. Belum pernah. Itu mungkin Lailatul Qadar apa-apa gitu, semacam itulah ya. Kasyafah gitu. Kemudian dia lapor sama Syekh Syam, oh kamu udah cukup, jadi udah berhasil gitu. Iya, mukasyafah. Iya. Mungkin Pak Andi pernah itu, mukasyafah seperti itu. Hah? Bisa jadi mungkin papanya sih. Gitu ya? Karena kita ngerasa
walaupun belakangan masuk tuh bapaknya kayaknya lebih intens ya? istiqomah dan Oke. lebih kecintaannya kepada guru juga. Ya. Ya mungkin hanya beliau sama abah yang tahu ya. Seperti itu. Jadi kayak itu kalau sudah di hadapan abah malah Pusa yang banyak bicara. Kalau Gitu papanya ya? tuh diam aja, pokoknya mungkin lebih tahu ilmunya ya. Kalau Pusa kan awam ya, istilahnya pesantren juga pesantren modern istilahnya. Kalau papanya mungkin secara teorinya juga lebih banyak lah ilmunya. Betul. Iya. Nanti kapan-kapan ngobrol sama Pak Andi Safrani. Iya Pak. Ya kan? Pengalaman spiritualnya seperti apa gitu. Nah, Bu Puspa, yang terakhir ya, saya mau nanya ini, ke depan ini gimana ini? Apa yang diharapkan dari tarekat ini buat kehidupan? Apa ditingkatkan lagi gitu? Pusa sih kepinginnya terus meningkat ya? ibadahnya ya, lebih istiqomah gitu. Karena bisa jadi akan mengalami tingkatan spiritual juga. Pusa sih meyakini semakin istiqomah itu semakin akan lebih berasa manfaatnya, itu mungkin akan lebih dibukakan cahaya-cahaya, lebih mengenal diri sendiri. Kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ya. Lebih ke situ. Pusa kepingin itu sih maksudnya. Mudah-mudahan sih dibisakan ya. Kadang-kadang malu juga kalau ketemu abah, tapi ya abah itu luar biasa lah. Tidak cuma guru, orang tua, jadi sangat maklumi bagaimana kondisi muridnya. Gitu ya? Nah ya, mudah-mudahan sih ke depan gitu biar bisa, bahkan kalau ada istilah kata suami, bunda kalau semakin istiqomah siapa tahu bisa bantu orang. Pusa masih belum mudeng tuh yang dimaksud bantu orang tuh bagaimana ya, karena memang kalau sudah melekat mungkin ya dibukakan, ya itu muka safah itu entah bagaimana lah, mungkin lebih banyak bantu orangnya gitu. Walaupun belum kebayang sih sekarang. Belum kebayang ya? Bantu orangnya bagaimana gitu maksudnya. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu menarik ya, dan orang menanti-nantikan pengalaman seperti itu gitu. Saya punya teman perempuan ya, dia sering berkunjung ke Habib Lutfi. Nah, dia berkunjung ya, Habib Lutfi begitu dia datang, wah kalau ini laki-laki nih katanya gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi Habib Lutfi ini laki-laki kan. Jadi rupanya Habib Lutfi ngasih tahu bahwa dia lagi hamil dan laki-laki. Dia sendiri belum tahu bahwa dia tuh hamil. Habib Lutfi udah tahu ya. Iya. Wah ini kan pengalaman yang luar biasa gitu, bisa, dan dia kemudian melahirkan laki-laki. Betul ya. Iya. Banyak sih gitu Pak. Kalau Pusa sendiri ya alhamdulillah, jadi ngerasa Pusa nggak boleh sembarangan bicara ya. Gitu ya? Kadang-kadang. Iya. Kayak apa? Ya misalnya. Tapi kan kalau sembarangan bicara yang bagus-bagus kan. Iya boleh. Ya, misalnya apa ya? Kadang-kadang suami suka ngingetin. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi hati-hati juga gitu. Jadi doa kita tuh insya Allah kabulkan. Iya. Kan ya Allah itu orang kalau ngomong jelek, wah itu kan nanti iya, kasihan orang itu kan. Maksudnya ya. gitu, hati-hati. Istilahnya lidah api gitu. Jadi dia. Walau alam sih Pak, itu kadang-kadang Pusa sendiri juga nggak sadar ya. Jadi apa namanya? Ya itu yang mungkin itu semuanya anugerah dari Allah ya. Kadang kita sendiri tidak menyadari gitu. Orang yang sekitar kita yang suka itu ngingetin. apa? Ngomong itu spontan dengan kesadaran atau gimana itu? Ya kadang-kadang spontan juga sih. Spontan? Tanpa disadari gitu. Kadang-kadang misalnya bicara. Ini orang kayaknya umurnya nggak lama lagi. Enggak sih. Kayak gitu ya? Ya mungkin, tapi Pusa belum berani seperti itu. Iya kan? Iya kata papanya. Suami sering ngingetin, Papa, Bunda hati-hati ya kalau bicara gitu. Dan itu nggak cuma mati dia kan. Pernah ketemu orang waktu itu lagi ngadakan majelis ya di Radio Dalam juga. Itu ada ibu-ibu langsung bilang, kamu ada keturunan dari Banten gitu, kayak gitu-gitu deh. Sini saya pegang tangan kamu, hati-hati ya. Kamu kalau bicara nggak boleh sembarangan. Itu ibu-ibu bilang, berapa saya nggak kenal orang itu. Maksudnya apa? Jadi cuman kadang-kadang ya apa ya, hal-hal seperti itu kan di luar nalar ya maksudnya. Ini jangan sembarangan Puspa ngomong ya. Kalau ngomongnya bagus ya. Iya, mudah-mudahan yang bagus-bagus aja lah Pak.
gue doain lo kayak gitu kan. Wah itu doanya bagus ya, Ya tercapai. mudah yang baik-baik aja Pak, mudah-mudahan sama. Itu kalau orang nyebutnya tuh lidah api gitu. Jadi kalau ngomong dia sendiri mungkin spontan ya, spontan Iya, kadang spontan dorongan aja. dari mana gitu kan. Nah, itu terjadi. Gue doain lo selamat misalnya kan gitu. Jadi apa ya? Jadi kita ulang lagi ya. Puspa ini zikirnya sangat sederhana ya. Iya La sih. ilaha illallah 165 kali, 165. 165 ya. Setiap habis sholat Iya. fardu ya. Kalau Amalan yang sibuk lain 3 apa? kali. Amalan yang lain apa? Apa ya? Nggak ada sih. Sholat sunnah gitu Ada. Dan kebanyakan kalau TKN itu dalam sholat Pak, doa itu dibuat jadi dalam bentuk sholat. Contoh misalkan sholat birrul walidain. Ada. Kita habis maghrib itu ada 6 macam sholat. Masya Allah. Banyak dong. Banyak ya, habis maghrib. Ya tapi kan maksudnya yang penting itu ya jangan dianggap berat ya. Sholat wajib maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian sholat sunnah awabin, kemudian sholat sunnah birrul walidain, syukur, seperti itu apa namanya. Jadi untuk orang tua dalam bentuk sholat, kemudian kayak isti'anah itu setelah sholat isrok pagi ada. Gitu, ada. Tapi kalau udah ngamalin sih enteng aja ya. Iya, ringan aja sih Pak. Ringan ya. Yang berat tuh istiqomahnya Pak. Berat ya? Ya, mungkin ya bagi Puspa sih. Karena misalkan saya seperti isrok. Suka ini nggak suka segen. Ada. Apalagi kalau ibu rumah tangga itu kan suka ada iklannya ya. Misalkan Apa itu? anak-anak udah minta ini itu gitu. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sih dimudahkan ya Pak. Walaupun Gitu ya? ada sih memang di. Nah kalau kita meninggalin amalan-amalan itu gimana itu? Ya tidak apa-apa, itu Nggak kan apa-apa. sunnah ya. Tapi kalau Abah sendiri sih tidak membedakan sunnah dan wajib kalau Abah sendiri. Gitu ya. Jadi beliau selalu Pokoknya dikerjakan dengan sukacita gitu ya. sukacita ringan semuanya. Ada. Cuman kalau zikirnya itu aja la ilaha illallah sama zikir hofi ya Pak. Yang dibaca Zikir di mana hofi aja ya. itu. Lagi nyetir apa gitu. Semua lagi Bapak transaksi bisnis apa zikir Gitu ya? hofi. Iya. Bahkan lagi buang air besar, buang air kecil. Jadi semuanya nilainya ibadah. Ya. Pak Prof lebih paham lah semuanya. Ya saya paham, teori-teorinya saya paham, cuman belum praktek aja. Belum ada belum ada kesempatan, belum ada jalannya kali ya. Belum ketemu orang yang pas itu untuk. Iya. Tapi mungkin suatu saat ketemu orang Mungkin pas segera. ya. Mungkin Insya segera. Allah segera. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Puspa, sebelum kita tutup? Apa ya? Artinya sebaiknya syariat itu dibarengi dengan thoriqoh ya. Makanya ada istilah orang yang bersyariat tidak berthoriqoh itu bisa dibilang zindik, orang berthoriqoh tanpa bersyariat itu dibilang fasik. Seperti itu. Karena harus seimbang. Harus seimbang ya. Ya. Jadi syariat itu istilahnya zohirnya, thoriqoh itu batinnya seperti itu. Jadi hakikatnya tetap makrifat kepada Allah. Oke. SWT. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Pusparini Syafrani, seorang pengamal tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah. Sudah hampir berapa tahun? 8 tahun ya mengamalkan tarekat, dan dia merasakan betul ya kenyamanan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, banyak masalah-masalah yang bisa diatasi ya. Stres, dia bolak-balik ke psikiater ya untuk konsultasi, tapi setelah mengamalkan tarekat semuanya menjadi ringan karena semuanya adalah obatnya pada zikir itu, la ilaha illallah. Zikirnya sangat sederhana,
165 kali. Kalau sibuk cukup 3 kali ya. Iya. Nah, kalau sibuk juga ada zikir khofi. Zikir khofi itu zikir yang kita ucapkan dalam hati. Bisa diucapkan kapan saja. Lagi nyetir, lagi bekerja, lagi dan sebagainya. Demikian ngobrol kita. Terima kasih Iya. Bu Puspa Sama-sama. atas waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan Mohon maaf. menginspirasi para pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk subscribe Jajang Jahroni Channel, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.